Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada ibadah online pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kami ada pada pagi hari ini. Semua berkat kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji
menyembah Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan. Shalom, shalom, selamat pagi umat-umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menikmati kembali kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam satu minggu ini, sehingga hari ini adalah hari Sabat di mana kita bisa benar-benar berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan segala kebaikan, kasih dan segala pemeliharaan, segala berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah kita membuka seluruh kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima kebenaran ini untuk kita hidupi sepanjang satu minggu ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Segala kebaikan Tuhan telah kami alami sepanjang minggu ini. Engkau telah meluputkan kami dari berbagai kesia-siaan, sehingga pagi hari ini dengan penuh syukur kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam ibadah online ini kami berdoa, kuduskan semua fasilitas yang kami pergunakan, teristimewa kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, supaya ibadah ini, supaya persekutuan ini menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terpuji Allah Bapa di surga, firman-Mu akan kami dengarkan. Karena itu biarlah Roh Kudus membantu kami, supaya kami dapat mengerti setiap rencana Allah dari awal hingga akhirnya. Terpuji Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 khotbah saya berturut-turut berbicara tentang 3 tokoh, bahkan 5 sebab Abraham disertakan Ishak dan Yakub. Bagaimana ketiga tokoh ini telah menjadi model, menjadi teladan untuk kita hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Pentatuk adalah 5 kitab tulisan Musa. Kitab Kejadian menceritakan awal dari segala sesuatu, awal dari segala ciptaan, awal dari segala apa yang dapat kita lihat, dapat kita sentuh, dan dapat kita rasakan. Awal dari diciptakannya satu pribadi, seorang manusia,
awal dari dibentuknya sebuah rumah tangga, awal dari dibentuknya satu keluarga besar, satu rumpun, awal dari dibentuknya satu bangsa, sampailah kita pada hari ini dengan apa yang kita boleh lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian adalah kitab bagian terakhir dari kitab-kitab ini, menceritakan bagaimana bangsa Israel dipersiapkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir. Lalu kitab Keluaran menceritakan bagaimana Musa di hadapan Tuhan, bagaimana Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Juga bagaimana Musa mempersiapkan umat Tuhan untuk menyembah kepada Allah. Tuhan menyuruh Musa membuat kemah suci sebagai tempat untuk mereka beribadah sepanjang mereka ada di dalam perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Banyak peristiwa-peristiwa besar telah terjadi di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran. Lalu hari ini saya akan membacakan kepada kita kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 5, 19 ayat 1 sampai 5. Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 5. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang dibuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, yang orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. 19. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan pada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat sendiri terbagi di dalam beberapa topik. Ayat pasal 1 sampai 7 ini Tuhan sedang berbicara tentang segala macam bentuk korban persembahan yang harus dipersembahkan, termasuk tata cara mempersembahkan korban-korban kepada Allah. Pasal 8 sampai 10 berbicara tentang jabatan imam, yaitu keluarga Harun dan anak-anaknya. Pasal 11 sampai 17 berbicara tentang pengudusan dan persembahan. Pasal 18 sampai 22 berbicara tentang kekudusan hidup para imam, juga kekudusan hidup umat Tuhan. Pasal 23 sampai 27 ini aturan-aturan tambahan, termasuk di sana tentang tahun Yobel. Di sana juga Tuhan menyatakan tentang kutuk dan berkat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah kitab Imamat ini murni kisah perjalanan umat Israel ketika mereka berada di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Tuhan telah menetapkan bangsa Israel sebagai umat yang harus beribadah kepada Allah, sebagai umat yang dikhususkan untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa, sebagai umat yang akan menjadi teladan, diteladani oleh bangsa-bangsa untuk menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang satu-satunya, Allah yang berkata, akulah aku, tidak ada yang lain. Dialah Allah yang telah memanggil
umat Israel keluar dari tanah Mesir dan membentuk mereka di padang gurun selama 40 tahun. Menurut cerita orang-orang yang telah pergi ke Israel, bahkan berkunjung ke Mesir, perjalanan dari Mesir ke Israel hanya ditempuh dalam beberapa jam saja dengan menggunakan bis. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan 40 tahun berjalan di padang gurun itu untuk apa? Kalau normal mereka berjalan mungkin hanya beberapa hari saja atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Tetapi ada maksud Allah membiarkan bangsa Israel itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan berputar-putar di padang gurun dengan tujuan supaya bangsa Israel memiliki pengalaman, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan kepada Allah yang telah memanggil mereka keluar dari Mesir, yaitu Allah Yahweh. Supaya bangsa Israel bisa meninggalkan cara hidup pengaruh kebudayaan Mesir yang menyembah kepada berbagai dewa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Imamat sendiri ini berbicara tentang tugas para imam. Jadi para imamlah yang mengatur umat-umat Tuhan ketika mereka datang di bait suci, di kemah suci untuk memberi persembahan. Telah diatur binatang-binatang yang boleh dipersembahkan. Telah diatur bagaimana menyembelihnya, telah diatur bagaimana dan apa yang harus dibawa oleh setiap orang, setiap keluarga sesuai dengan status sosial mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan persembahan-persembahan mereka juga telah ditentukan jenisnya, tidak sembarang mempersembahkan. Teristimewa bangsa umat Israel tidak boleh mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Artinya melalui pelajaran semua ini Tuhan hendak mendidik umat Israel, Bani Israel, supaya hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam penyembahan mereka, di dalam ibadah mereka. Demikian pula Allah hendak membentuk bangsa Israel ini menjadi pribadi-pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Jadi apapun bentuknya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan harus kudus. Baik kudus, peralatan-peralatan kudus, barang-barang yang dipersembahkan, hewan-hewan yang dipersembahkan harus kudus. Imam-imam yang melakukan sakramen, yang menjalankan ritual-ritual harus hidup di dalam kekudusan. Umat-umat yang menghampiri bait suci, kemah suci juga harus kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keterkaitan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan tuntutan hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa sempurna menyelesaikan hukum Taurat sepanjang hidupnya. Karena itu, di dalam perjanjian baru, Allah di dalam Yesus Kristus telah datang menggantikan keimamatan Harun, keimamatan Lewi, di mana orang-orang percaya cukup datang membawa hidupnya, mempersembahkan hidupnya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat 1
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu. Di dalam perjanjian lama, apapun yang dibawa oleh umat Tuhan sebagai korban, ya, ketika dikatakan korban, persembahan korban, itu adalah makhluk yang hidup, yang sudah ditentukan. Lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya. Kenapa harus persembahan yang hidup, bukan yang mati? Ini ada kaitannya dengan persembahan Kain dan Habel. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kejatuhan manusia, keberdosaan manusia itu hanya bisa ditebus dengan nyawa. Artinya apa? Setiap orang yang berdosa, upahnya adalah maut, kematian. Penyelesaiannya adalah nyawanya dipersembahkan. Darahnya ditumpahkan. Tuntutan Tuhan untuk setiap penebusan dosa pada zaman perjanjian lama adalah nyawa dari binatang. Tetapi persembahan yang sedemikian ini tidak pernah menyelesaikan persoalan hidup manusia. Karena itu di dalam perjanjian baru Yesus datang sebagai imam sejati. Dia mempersembahkan kepada Allah Bapa bukan darah binatang, bukan persembahan-persembahan yang mati yang tidak bernyawa. Tetapi dia datang, dikatakan dia datang sebagai anak domba Allah yang memberikan nyawanya, dipakukan di atas kayu salib, mati dan dikuburkan, tetapi dia bangkit kembali. Inilah berita Injil, inilah berita keselamatan. Inilah penebusan yang juga diinginkan di dalam perjanjian lama, penebusan. Jadi setiap penebusan dosa itu harus memberikan nyawa. Bapak Ibu, kalau saja kita harus membayar dosa-dosa kita setiap hari, berapa kali kita harus mati? Jutaan kali kita harus mati. Kalau kita hidup dalam zaman perjanjian lama dengan kondisi kita sekarang ini, noleh ke kiri dosa, noleh ke kanan dosa. Sentuh ini dosa, sentuh itu dosa, memikirkan ini itu dosa. Ketika itu melanggar kekudusan Tuhan. Kalau setiap pelanggaran kita ini harus digantikan dengan nyawa, berapa kali kita harus mati? Berapa banyak binatang yang harus dikorbankan setiap hari dengan seluruh umat manusia yang berdosa? Tetapi Tuhan Allah Bapa di surga tidak menuntut itu lagi dari kita, sebab Yesus Kristus telah mati sekali. Dia adalah anak domba Allah yang tergantung di atas kayu salib. Dia masuk ke tabir kudus Allah dan memberikan nyawanya di sana sebagai tebusan untuk segala dosa umat manusia. Ini adalah kasih karunia bagi kita. Lalu apa tanggung jawab kita? Roma 12 ayat 1 tadi, persembahkanlah tubuhmu, yang pertama harus hidup. Dalam perjanjian lama tidak dibawa persembahan yang sudah tidak punya darah atau yang sudah mati. Yang kudus, berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Kenapa bukan roh kita? Kenapa bukan jiwa kita?
Sebab di dalam tubuh kita inilah menyatu jiwa dan nyawa kita. Ketika kita telah membawa dan mempersembahkannya kepada Tuhan, kita masuk dipersatukan, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Maka dosa-dosa kita itu telah diselesaikan dulu, hari ini, dan selamanya oleh Yesus Kristus. Yesus adalah imam yang kepadanya kita harus datang mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 19, Allah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Yesus Kristus adalah nabi yang kepadanya kita harus mendengarkan perkataannya. Kita harus mendengarkan perkataan-perkataan Kristus, yaitu firman-Nya. Kadangkala kita berkata dan berdoa, kadangkala kita berusaha meminta supaya Tuhan memperdengarkan suaranya, supaya Tuhan berkata-kata kepada kita secara supranatural. Tetapi perkataannya yang 66 kitab ini jarang sekali kita mau resapi, jarang sekali kita mau alami dalam kehidupan kita, dijadikan pengalaman. Yesus Kristus adalah Raja yang kepadanya kita harus berlindung. Petrus mengatakan, berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Di kitab Efesus dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di dunia ini. Itulah lawan kita. Yesus Kristus telah melucuti segalanya, semua kekuatan iblis itu. Yesus adalah Raja yang kepadanya kita harus berlindung. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, kalau orang ini tidak hidup di dalam Kristus, dia akan mencari pertolongan kepada dunia. Jika seseorang mengalami sakit fisik, kalau orang ini tidak hidup di dalam Kristus, dia akan mencari pertolongan pada tempat yang lain. Kita berterima kasih kepada para dokter dengan profesi mereka, psikiater, tabib-tabib, orang-orang pintar dengan profesi mereka, dengan kemampuan yang dikaruniai Tuhan kepada mereka. Tetapi jangan sampai umat Tuhan menggantungkan pengharapannya, kekuatannya, jiwanya, nyawanya, tubuhnya kepada profesi manusia dan bukan kepada Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah produk Allah, kita adalah milik Allah. Ketika mereka semua terbatas, ketika mereka semua salah mendiagnosa, maka tindakan akan salah. Akibatnya juga akan fatal. Ketika mereka semua berhenti, pemilik nyawa kita, pemilik jiwa kita, pemilik tubuh kita tetap memiliki jalan keluar. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, jalan keluar untuk setiap persoalan kita.
Hari-hari ini kita masih sukar, masih hidup di dalam berbagai tekanan. Tetapi kita harus menguatkan hati kita bahwa Yesus telah datang sebagai nabi, imam, dan raja bagi kehidupan kita. Supaya kita kokoh kuat berdiri, supaya kita tetap hidup di dalam rancangan, di dalam rencana, di dalam keinginan Tuhan, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya kita mempersembahkan persembahan yang kudus, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kadang-kala kita begitu haus merindukan khotbah-khotbah yang hebat. Firman Tuhan, firman-firman yang disampaikan secara luar biasa melalui penggalian-penggalian teks-teks asli. Setelah kita dengarkan dan rasa puas, pikiran kita berkata, oh iya benar. Hati kita sejenak terharu berbunga-bunga. 1 jam kemudian kita lupa segalanya. Lalu kita kembali kepada keadaan kita yang lemah dan kalah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah tawaran dari Yesus yang adalah Kristus, Nabi, Imam, dan Raja itu. Mari kita datang dan menundukkan kepala, merendahkan hati kita kepada Dia. Allah Bapa di surga, Engkau telah menjadi segalanya bagi kami. Ketika persembahan-persembahan kami pun terbatas, jauh dari kekudusan Tuhan, maka Engkau meminta kami mempersembahkan tubuh kami. Ya Bapa, kami mengangkat hidup ini ke hadapan-Mu, supaya kami dikuduskan, supaya kami dibenarkan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami masuk ke dalam Kristus, tinggal bersama dengan Kristus. Kami di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Supaya kami dapat mengikuti langkah-langkah-Mu ya Tuhan. Supaya kami dapat mentaati setiap kehendak, peraturan-peraturan-Mu. Supaya kami dapat berjalan di jalan yang Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Berkati semua orang-orang kudus-Mu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Roh Kudus, datanglah ke dalam hati kami masing-masing. Berkaryalah atas kehidupan kami. Menerangi pikiran kami dari kegelapan. Menerangi hati kami dari kegelapan. Supaya kami dimerdekakan oleh kebenaran, yaitu firman. Terima kasih Bapa. Terpuji Allah di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat hidup keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, El Shaddai. Allah
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan bagi kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Pegang tangan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Dunia ini bukan tempat kami selamanya. Tetapi di dunia inilah kami dapat mewujudkan keinginan Tuhan. Kehadiran kami di tengah dunia ini biarlah menjadi terang Kristus, menjadi saksi Kristus. Karena itu biarlah urapan dari tempat tinggi yang memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang memenuhi kami dengan kekuatan firman Tuhan, memampukan kami berjalan dan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Roh Kudus, bantulah masing-masing. Engkau yang memberikan kekuatan rohani, Engkau yang memberikan kekuatan fisik, Engkau yang memberikan kekuatan hikmat dan kebijaksanaan. Engkau yang akan memberikan berkat-berkat melalui pertemuan dengan orang-orang. Juga Engkau yang akan memberikan kekuatan ekonomi, supaya setiap umat-umat-Mu dapat berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan yang disertai dengan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka ada, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik mereka seorang diri, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, dimanapun mereka ada, ketika mereka mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan-kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Engkau adalah jalan keluar atas setiap persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka dikuatkan, mereka dihiburkan. Bahkan mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan dalam bentuk yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, rekan sahabat kami yang terpisah jauh dimanapun mereka ada, karena studi, karena pekerjaan, ataupun yang lainnya. Kiranya rahmat Tuhan turun memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun ke atas setiap rumah tangga, ke atas setiap pasangan suami istri, ke atas setiap anak-anak. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hati dan pikiran kita senantiasa. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena itu terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Allah Roh Kudus turun memberkati dan memelihara hidup kita masing-masing. Pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.